Kementerian Kesehatan Palestina di Gaza melaporkan bahwa korban jiwa akibat serangan Israel sejak 7 Oktober hingga Minggu 29 Oktober 2023 mencapai 8.005 orang terbunuh. Lebih dari 3.300 di antaranya adalah anak-anak dan lebih dari 2.000 perempuan. Tribuners, berikut sejumlah fakta terbaru mengenai jalur Gaza yang hingga hari ini masih digempur tentara Israel. Selain itu, lebih dari 19.374 orang terluka akibat serangan Israel ke jalur Gaza 22 hari belakangan. Pada kurun waktu yang sama, di tepi barat, eskalasi kekerasan dan serangan Israel menewaskan 109 orang dan melukai sekitar 1.900. Korban jiwa kemungkinan bertambah seiring gencarnya serangan Israel ke jalur Gaza. Terlebih lagi, militer Israel telah mengumumkan dimulainya fase operasi militer selanjutnya yang mencakup invasi darat ke Gaza. Sebelumnya, Kementerian Kesehatan Palestina di Gaza merilis dokumen identitas semua korban jiwa yang tercatat, termasuk usia dan nomor kartu identitas. Sejumlah korban tidak bisa diidentifikasi karena dalam kondisi tidak utuh. Militer Israel sejauh ini enggan mematuhi tekanan internasional untuk menetapkan gencatan senjata demi mengizinkan bantuan kemanusiaan ke jalur Gaza. Israel juga tidak mematuhi resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB yang meminta gencatan senjata humaniter di Gaza. Pada Minggu 29 Oktober, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres kembali meminta gencatan senjata segera di Gaza. Guterres juga menyerukan pembebasan semua sandera Hamas dan pengiriman bantuan kemanusiaan ke jalur Gaza. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mengatakan pada Sabtu 27 Oktober bahwa pasukan Israel telah meluncurkan fase kedua Perang Gaza. Ini dimulai saat mereka meluncurkan operasi darat terhadap Hamas dan bersumpah untuk menghancurkan musuh di atas dan di bawah tanah. Warga Gaza yang terkepung hampir tidak memiliki komunikasi dengan dunia luar karena jet-jet Israel menjatuhkan lebih banyak bom di daerah kantong Palestina yang dikuasai Hamas. Dilansir dari Reuters, para petinggi militer mengatakan bahwa serangan darat yang telah lama terancam sedang dipersiapkan. Berbicara pada sebuah konferensi pers di Tel Aviv, Netanyahu memperingatkan warga Israel untuk bersiap-siap menghadapi kampanye militer yang panjang dan keras. Namun ia tidak menyebut serangan darat Israel saat ini sebagai sebuah invasi berskala besar. Ia mengulangi imbauan Israel kepada warga sipil Palestina untuk mengungsi dari jalur Gaza Utara, di mana Israel memusatkan serangannya, dan bersumpah bahwa segala upaya akan dilakukan untuk menyelamatkan lebih dari 200 sandera yang ditahan Hamas. Israel telah memperketat blokade dan membombardir Gaza selama 3 minggu setelah serangan kelompok Hamas pada 7 Oktober menewaskan 1.400 warga Israel pada hari paling mematikan dalam 75 tahun sejarah negara tersebut. Negara-negara barat pada umumnya mendukung apa yang mereka katakan sebagai hak Israel untuk mempertahankan diri. Namun telah terjadi peningkatan keprihatinan internasional atas jumlah korban akibat pengeboman dan meningkatnya seruan untuk jeda agar bantuan dapat sampai ke warga sipil Gaza. Warga Palestina semakin sengsara. Setelah 3 minggu terkurung dan mengalami krisis pangan, bahan bakar, air, dan listrik akibat blokade Israel, mereka terputus total dari dunia luar setelah Israel memutus internet dan jalur komunikasi bersamaan dengan serangan udara yang terus meningkat. Perserikatan Bangsa-Bangsa menyerukan agar dilakukan gencatan senjata. Seperti dilaporkan Associated Press pada Sabtu 28 Oktober, penghentian layanan internet di Gaza membuat sekitar 2,3 juta jiwa Gaza tidak bisa berkomunikasi. Penyedia telekomunikasi Palestina, Paltel, dalam keterangannya menjelaskan pengeboman Israel menyebabkan gangguan total terhadap layanan internet, telepon seluler, dan telepon rumah. Namun beberapa telepon satelit tetap berfungsi. Selain Paltel, layanan internet utama di jalur Gaza, Netstream, sejak Jumat malam telah menghentikan layanan mereka. Terputusnya jalur komunikasi ini membuat korban akibat serangan dan rincian serangan darat tidak dapat segera diketahui. Keluarga-keluarga di Gaza panik setelah jalur komunikasi terputus.
Human Rights Watch pada Jumat 27 Oktober mengatakan pemutusan jalur telekomunikasi di tengah pengeboman yang terus dilakukan Israel ke Gaza berisiko menutupi kekejaman perang. Dalam pernyataan Human Rights Watch, peneliti senior bidang teknologi dan hak asasi manusia, Deborah Brown, menyatakan penutupan informasi ini berisiko menutupi kekejaman massal dan berkontribusi terhadap impunitas atas pelanggaran hak asasi manusia. Petugas medis tampak kewalahan sebab harus berkejaran dengan jumlah korban serangan Israel yang terus bertambah. Kini para tenaga kesehatan menghadapi masalah baru. Mereka kewalahan mengurus jenazah korban karena kain kafan hampir habis. Sementara itu, ratusan jenazah setiap harinya dengan kondisi yang menyayat hati harus mereka urus setiap harinya. Kurangnya kain kafan menyebabkan korban yang meninggal hanya dapat dibungkus dengan 1 lembar kain kafan, bukan 3 lembar seperti biasanya. Sementara itu di Deir al-Balah, para pekerja bantuan mengatur dan mengemas bantuan untuk dikirim ke berbagai rumah sakit yang berada di ambang kehancuran. Salah satu kiriman pertolongan pertama dikirim ke Rumah Sakit Nasser di kota selatan Khan Yunis. Menurut para relawan, meskipun bantuan telah dikirimkan, tetapi tidak akan menghentikan krisis kemanusiaan. Hal ini disebabkan pasokan bahan bakar yang diperlukan untuk menggerakkan generator di rumah sakit segera habis. Israel menyatakan tidak ingin mengirimkan bahan bakar ke Hamas sehingga pengiriman bahan bakar bukan bagian dari pengiriman bantuan melalui penyeberangan Rafah. Tribuners, itulah sederet fakta terbaru mengenai perang Palestina-Israel yang terus berlangsung. Korban jiwa terus bertambah di Palestina seiring gempuran tentara Israel ke wilayah tersebut. Nantikan fakta-fakta lainnya di media sosial Tribun Jateng. Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.